Halo, Arya di sini. Saya akan menjelaskan contoh tentang bagaimana sebuah makna itu terbangun dari hubungan khusus antara kata dan manusia. Nah, saya mengambil contoh seperti saya berbicara kepada teman saya, aduh lelah sekali, tugas itu numpuk banyak sekali. Nah, teman saya itu tidak dapat merasakan rasa lelah yang saya alami. Maka dari itu, pengalaman atau peristiwa yang terjadi itu nyata saya alami dan itu terasa. Tetapi tidak seorang pun yang dapat merasakan rasa lelah saya itu. Nah, itu yang dimaksud dari hubungan khusus antara kata dan manusia. Jadi pada penggolongan makna ini ada dua, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Nah, yang mau aku bahas pertama di sini adalah contoh dari makna denotatif. Secara denotatif, mobil merupakan kendaraan beroda 4. Namun bagi seseorang memiliki makna khusus. Misal dia pada saat di jalan dia melihat mobil, kemudian dia merasa senang karena dia teringat baru saja membeli mobil. Nah, yang kedua, makna secara konotatif. Bagi seorang anak, ayah adalah keamanan pada suatu keluarga yang bahagia. Tetapi untuk anak yang mengalami broken home, dia memiliki makna khusus. Misal dia teringat ayahnya sering menyiksa ibu atau menyiksa dirinya, jadi dia beranggapan bahwa ayah itu bukan keamanan, tapi ayah adalah kekerasan. Halo, saya Junior Cesar. Saya akan menjelaskan bahasa Indonesia vs bahasa daerah. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional kita. Suku bangsa yang ada, keberadaan berbagai suku bangsa dengan beragam bahasa daerahnya, masing-masing menjadikan bangsa kita untuk memerlukan bahasa nasional yang dapat jembatani komunikasi yang diantaranya sesama anak bangsa. Bahasa daerah pada saat ini lebih baik banyak dipergunakan oleh penduduk suku bersangkutan yang kebanyakan bertempat tinggal di daerah pedalaman ataupun kota-kota kecil, serta daerah urban. Kelestarian, perkembangan, dan pertumbuhan bahasa sangat tergantung dari komitmen para penutur atau pengguna bahasa tersebut untuk senantiasa secara sukarela mempergunakan bahasanya dalam hari-hari. Halo, namaku Ida Nisa Alam. Di sini aku mau menjelaskan tentang bahasa daerah versus bahasa daerah. Di dunia ini terdapat berbagai kelompok manusia dengan budaya dan suku-budaya yang berbeda. Tidak mengherankan bila terdapat kata-kata yang sama atau hampir sama tetapi dimaknai secara yang berbeda. Konsekuensinya, seperti dua orang yang berbeda budaya daerah dan mengalami kesalahpahaman ketika mereka menggunakan kata yang sama. Contohnya seperti kata awak. Untuk orang Minang, kata awak berarti saya atau kita. Sedangkan kata awak untuk bahasa Melayu yang sering digunakan oleh orang Palembang berarti kamu. Bayangkan jika orang Minang dan orang Palembang menggunakan kata awak, pasti akan terjadi kesalahpahaman kata. Halo, aku Pamadila. Aku bakalan ngejelasin tentang nama sebagai simbol. Nama diri sendiri adalah simbol pertama dan utama bagi seseorang, di mana berperan sebagai identitas seseorang di dalam masyarakat. Karena interaksi itu berawal dengan nama, baru kemudian diikuti oleh atribut-atribut lainnya. Nama ini memiliki fungsi. Yang pertama, kita jadi bisa mengenali seseorang. Yang kedua, kita bisa memanggil nama seseorang. Dan yang ketiga, bisa menjadi ciri khas dari makhluk hidup. Halo, perkenalkan nama saya Iqbal Ramadan. Di sini saya akan memberikan contoh nama sebagai simbol. Nama sebagai simbol sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam memanggil seseorang. Karena tanpa kita menggunakan nama, kita tidak dapat memanggil seseorang dan seorang tersebut tidak akan peka terhadap panggilan kita. Oke, saya Raffi. Saya akan menjelaskan nama hewan dapat berfungsi sebagai simbol dan makna. Banyak simbol dan makna tersendiri ketika kita mengucapkan kata hewan, seperti simbol kemarahan, keindahan,
kriteria orang serta sifat orang. Seperti saya ambil contoh dari hewan anjing. Ketika saya menyebutkan kata ini dengan ngotot seperti anjing lu, ini dapat disimpulkan sebagai simbol kemarahan.